Apa kabar teman-teman di rumah? Gimana? Sudah siap ngebolang lagi bersama kami? Tempat kami bermain ini namanya Sungai Ciarinem. Aliran airnya menuju ke pantai Cimari Kampung. Oh iya, kenalkan, namaku Fahri. Si Bolang dari Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Yuk, lanjut ngebolangnya. Hari ini kami akan mencari kawung atau sagu. Tanaman ini bisa dimanfaatkan semuanya, mulai dari batang sampai buah. Nah, ini dia pohonnya. Yuk, langsung pasang tangganya. Gak perlu menunggu lama, kakak langsung memanjat pohon untuk memasang tali. Tali ini berguna untuk menjaga arah pohon supaya jatuh di arah yang dikehendaki. Yap, benar. Kami akan memotong pohon kawung ini untuk diambil sagunya. Tali bagian bawah harus ditarik yang kuat. Supaya tidak terlalu berat, ikatkan ke pohon yang lain. Pohon yang paling banyak menghasilkan sagu biasanya berumur 15 sampai 20 tahun. Kalau kurang atau lebih dari umur itu, biasanya sagunya sedikit. Tandanya terlihat dari batangnya yang sudah tua berukuran lebih besar dibanding yang muda. Ayo Lang, tolong ikannya. Giliranku beraksi. Ayo, tarik teman-teman. Sedikit lagi pohonnya roboh. Nah, pohonnya roboh di arah yang kita inginkan. Agar mudah membawanya, bersihkan daun dan potong bagian batangnya menjadi beberapa bagian. Siapkan batang kayu atau ranting untuk ditancapkan ke bagian tengah batang sagu. Batang kayu ini berfungsi sebagai poros, supaya lebih mudah memindahkan batangnya. Nah, begini cara kami memindahkan batang kawungnya. Satu batang ini beratnya sekitar 60 kg. Dengan cara seperti ini, jadi lebih ringan karena sebagian beban masih tertumpuk ke tanah. Jalanan yang kami lalui lengkap loh. Ada tanjakan seperti ini dan masih ada turunan curam di depan. Alah Lang, aya nu poho. Naon teh? Patik di ditu tinggalin. Sok, bolangnya. Tuluykeun we ka ditu ka pabrik. Sok katunya. Da ka ditu heula nya. Heeh atuh. Tenang saja kak, akan kami antar dengan selamat semua batang sagu ini. Nah, ini dia tempat pengolahan sagu milik kakekku. Biar gampang memarut tengah batangnya, belah terlebih dahulu semua jadi 4 bagian. Setelah dibelah, parut bagian tengah batang. Untuk bagian ini sih biar paman saja yang sudah sering. Memarut memakai alat ini juga harus berhati-hati loh. Dan hanya bagian tengahnya saja yang dipakai. Dalam sehari paman bisa memarut sampai 5 batang pohon kawung. Wah, banyak juga ya. Ayo Rehan, kumpulkan yang banyak parutan batangnya. Parutan batang kawung ini masih agak gatal loh. Karena masih ada sedikit getah yang tersisa. Begini cara kami memerah sagunya. Dengan cara diinjak-injak. Agar aci sagu cepat mengendap. Cara ini sudah dilakukan semenjak zaman kakek nenek. Dan hampir sama dilakukan di semua daerah. Ada 2 saringan yang kami pakai. Saringan kasar dan saringan halus. Ampas kawung yang masih terbawa ke saringan halus dikembalikan lagi untuk diinjak-injak. Proses ini diulang selama 5 kali sampai hanya tersisa ampasnya saja. Air perasan kawung ini harus didiamkan selama 1 jam agar semua aci atau sagunya mengendap di bagian dasar bak.
Setelah 1 jam, aduk lagi perasan di dalam bak sampai hasil akhir endapan sagunya berwarna putih. Proses ini dilakukan agar sisa serbuk perasan terapung dan akan terbuang bersama air ketika bak dikuras. Lalu, diamkan lagi selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, kuras airnya sampai tinggal bagian endapannya saja. Nah, ini dia sagunya. Karena masih basah, semua sagu ini harus dimasukkan ke dalam karung goni. Karung berfungsi sebagai saringan air dan wadah untuk dipindahkan ke tempat penjemuran. Penjemuran biasanya memerlukan waktu 5 jam. Ini kalau matahari sedang terik ya. Dalam sehari, Paman bisa menghasilkan 250 kg tepung sagu yang dijual dengan harga Rp5.500 per kilogram. Yuk, bawa tepungnya untuk dibuat kerupuk oseng. Ini dia tempat pembuatan kerupuk oseng milik pamanku Ali. Ditemani Bibi Asidah dari tahun 1982. Wah, lama sekali ya. Sebelum air mendidih, masukkan 1 piring garam ke air. Sebelum direbus, campur aci dengan air dingin biar gak menggumpal ketika dimasak. Aduk-aduk sampai rata. Masak adonan kurang lebih 30 menit sampai menjadi adonan bubur. Diamkan kurang lebih 3 jam supaya tidak panas ketika dicampur dengan tepung tapioka. Campur tepung tapioka dengan air dan tuang ke adonan yang sudah masak. Aduk-aduk sampai rata. Campuran ini mempercepat adonan biar cepat dingin juga. Aduk, lalu tambahkan tepung sampai menggumpal. Sebelum adonan mulai kalis, tambahkan pewarna makanan agar kerupuk lebih menarik. Masukkan adonan ke alat pres. Alat ini sudah berumur 38 tahun loh, tetapi masih kuat untuk membuat kerupuk. Masukkan batu sebagai pemberatnya dan alat pres sudah berfungsi. Giliran tangan terampil paman yang beraksi. Adonan yang keluar dari alat pres harus langsung diratakan di cetakan. Susun adonan yang rapi ya. Ada lebih dari 25 nampan dalam sekali mengukus. Karena tutup kukusannya berat, Bibi memakai katrol tradisional. Kukus adonan kurang lebih 30 menit. Nah, kalau adonan sudah mengembang dan berwarna terang seperti ini, tandanya sudah siap diangkat. Lepas adonan dan potong-potong memanjang, kurang lebih 2 cm. Adonan yang sudah dipotong harus dikeringkan dengan cara dijemur selama sehari penuh. Sangrai kerupuk memakai pasir laut. Panas dari api terserap ke pasir, lalu tersalurkan ke kerupuk. Kerupuk jadi bisa mengembang deh. Kelebihan menyangrai memakai pasir, lebih rendah kolesterol karena tidak mengandung minyak. Satu lagi, pasir dapat dipakai berulang-ulang. Jadi hemat kan? Oh iya, pasir yang dipakai ini sudah dibersihkan ya. Dicuci dengan air dan dikeringkan dengan cara dijemur. Pakai pasir yang berukuran agak kasar ya, jadi tidak ada yang menempel di kerupuk. Campurkan bumbu cair ke kerupuk kering. Aduk deh sampai rata. Bumbu cair ini memakai cabai kering, bawang putih, penyedap rasa, bawang merah, dan bumbu lainnya. Paman biasa menjual kerupuk oseng ke pasar 4 kali dalam seminggu. Dan dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Murah kan? Saatnya mencoba. Rasanya pedas, gurih, dan ada asinnya juga.
tempat kami bermain ini beberapa hari lagi akan mulai ditanami padi. Kami sengaja main di sini biar tanahnya semakin gembur. Bermain sambil membantu petani. Tanahnya jadi tambah gembur karena kami injak-injak. Kami main tarik pelepah ini bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah kok. Buat seru-seruan saja dan menjaga kekompakan. Apalagi kakak ikut bermain bersama kami. Jadi tambah seru deh. Sudah cukup bermainnya. Yuk kita bantu kakak mencari umbi suwek. Kami akan mencari umbi tanaman suwek untuk diolah menjadi cemilan yang nikmat. Jangan sampai salah pilih ya. Tanaman suwek mirip dengan tanaman porang walur dan iles-iles. Tetapi jenisnya berbeda. Ini dia perbedaan suwek dengan porang. Kalau suwek bisa langsung diolah menjadi masakan. Warna batangnya hijau gelap dan bagian tepian daunnya hanya berwarna hijau. Tidak ada yang berwarna merah muda. Ini dia, potong umbinya. Jangan sampai terkena getahnya ya. Walaupun getahnya tidak segatal porang, tetap saja lebih baik jangan sampai terkena kulit. Tanaman suwek biasanya tumbuh pada daerah pegunungan yang lembab. Ini dia, ada batang suwek yang masih kuncup. Biasanya kalau batangnya sebesar ini sih, umbinya sudah besar. Kuncup muncul atau tumbuh ketika musim penghujan dan akan layu atau mati ketika musim kemarau. Tetapi umbi suweknya tetap utuh. Wah, besar juga ya umbinya. Sebesar kepala kami. Semua bahan sudah lengkap. Saatnya memasak. Mengupas kulit suwek gampang kok, seperti mengupas singkong biasa. Setelah bersih, potong tipis-tipis umbi suweknya. Cuci suwek memakai air yang mengalir. Gosok-gosok yang rata ya. Tambahkan garam ke cucian suwek, lalu aduk sampai rata. Garam ini dapat melarutkan getah yang masih tertinggal di umbi suweknya. Haluskan umbi suwek, jagung, dan kelapa dengan cara diparut. Keuman ku cai. Siap, ayeuna ge, geus. Nah, kalau sudah banyak, tambahkan air dan saring adonan suwek. Yang dipakai hanya endapannya saja ya. Saring jagung yang sudah halus. Hanya pakai airnya saja ya. Lang ieu cipatina geus geus. Sok atuh asupkeun ka dieu. Tambahkan gula pasir sedikit biar kuenya jadi semanis aku. Untuk pewarnanya, haluskan daun kelor dengan cara ditumbuk. Tambahkan air dan saring. Lalu campur dengan pewarna alami, merah, kuning, dan hijau. Aduknya sampai rata. Sudah mulai cantik kan warnanya? Masak adonan satu persatu sampai mengental. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Setelah satu lapisan mengeras, lanjutkan dengan lapisan warna yang lain. Ini dia, bordir suwek pancawarna buatan kami. Yuk, cicipi bordir pancawarnanya.
Cemilan ini selain mengenyangkan juga banyak manfaatnya loh. Kata paman, suwak mengandung zat besi, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, dan mencegah penyakit jantung, juga menyembuhkan luka lebih cepat. Bi, orangnya sudah parabot bi kaitannya baik. Ya sok. Hayu baru kata hayu. Kalau sudah kenyang, lanjut lagi ngebolannya yuk. Teman, ini pamanku Ahlan. Beliau sudah membuat dan memperbaiki peralatan dari besi semenjak tahun 60-an. Arang yang dipakai paman Ahlan biasanya dari kayu yang keras. Semakin keras kayu yang dijadikan arang, semakin panas juga bara apinya. Besi yang sudah membara seperti ini langsung dipipihkan perlahan-lahan dengan cara dipukul. Sini bah, biar aku bantu. Besi yang dipakai untuk parang atau pisau biasanya memakai besi bekas per atau yang lebih keras karena tidak mudah tumpul ketika dipakai. Itu bantuan itu ngerok itu. Kalau parang yang diperbaiki, kerok sedikit dengan serutan supaya karat dan kerak pada besi terkelupas. Sambil menunggu parangnya siap, paman menyiapkan kayu untuk dijadikan gagang atau pegangan parang. Lang, kadang kan bedong lang. Oh, siap, Mang. Yang terakhir, pasang parang di pegangan kayunya, ratakan sampai halus, dan jadi deh parangnya. Paman biasa membuat parang, kampak, cangkul, dan peralatan kebun lainnya. Lang ya, baca beres ya. Udah, kalian pada riu, mari. Ayo, riu. Buru tuh. Bah, nama dia ya, Bah. Ya, Bah, Yuk teman-teman, kita bergegas. Nah, ini dia yang sudah menunggu kami. Kesenian dukol yang berarti beduk dan kokol. Kokol artinya alat-alat perabot dapur. Ada yang memakai panci, kastrol, piring seng, cangkul, pokoknya semua perabot dapur. Hehehe. Kesenian dukol sudah ada sejak zaman dahulu loh teman-teman. Dulu awalnya berfungsi untuk mengingatkan warga ketika ada penjajah atau ada kejadian seperti pencurian. Seru kan?